Terhormat Ibu Lurah di Desa Sawangan, yang terhormat Bapak Ibu serta adik-adik, mbak-mbak yang datang di undangan pagi hari ini, yang bacaan basmalah. Baik, di sini saya perwakilan dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Emila Suah dari mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Strada Kediri, yang akan membawakan dan akan memimpin jalannya acara penyuluhan pagi hari ini. Baik, untuk pertama yaitu apa sih yang menyebabkan gas LPG itu bisa meledak? Mungkin ada yang tahu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kenapa gas LPG bisa meledak? Kebocoran di dalam ruangan. Ya, benar sekali, regulator ya Mbak. Karena itu biasanya kan Bapak Ibu mungkin menggunakan regulator atau selang yang tidak berstandar keamanan. Jadi mungkin tingkat kebocorannya akan lebih tinggi. Nah, untuk ibu-ibu usahakan dapurnya ada ventilasi udaranya. Kalau misalnya terjadi kebocoran, nah itu tadi kalau ada percikan api akan terjadi ledakan. Jadi diharuskan dapurnya itu ada ventilasinya. Nah, kemudian listrik. Sebenarnya untuk luka bakar listrik itu hanya sedikit, hanya bagian yang terkontak langsung dengan listrik. Tapi akibatnya itu bisa fatal, bisa merusak jaringan, kemudian bisa merusak organ dalam juga. Kemudian zat kimia. Biasanya ibu-ibu suka kan pakai make up, kemudian pakai perawatan rambut gitu. Sebenarnya untuk perawatan rambut atau kosmetik itu harus menggunakan yang BPOM. Kalau misalnya tidak BPOM atau ilegal ya istilahnya, itu bisa menyebabkan terjadinya luka bakar kalau dipakai. Biasanya itu ada stretch mark, itu yang pakai HB pemutih seperti itu. Kemudian kalau misalnya biasanya ibu-ibu kan suka meluruskan rambut. Nah, itu obat-obat yang terkandung dalam obat rebonding itu yang tidak BPOM, itu sebenarnya bisa menyebabkan terjadinya luka bakar di area kepala. Nah, harus berhati-hati dalam memilih kosmetik ya. Nah, kemudian radiasi. Kalau infeksi itu sendiri itu disebabkan karena perawatannya yang salah. Seperti tadi itu diberi odol, mentega, air dingin, itu sebenarnya hanya memperhambat penyembuhan dan bisa bahkan infeksi. Nah, yang kedua adalah kehilangan cairan dan elektrolit. Kehilangan cairan itu disebabkan kan karena kalau misal derajat lukanya itu parah, tubuh akan mengalami penguapan. Nah, dari penguapan tersebut, akhirnya tubuh kehilangan banyak cairan. Makanya kalau misal ditemui itu di rumah sakit, kan itu banyak kan penanganannya langsung dikasih di drop cairan terus itu karena belum tahu ya. Oke, saya jelaskan. Untuk gagal nafas itu sendiri biasanya derajat lukanya itu sangat parah, sangat tinggi. Biasanya terjadi antara kepala sini, dahi sampai abdomen, sampai perut. Kan otomatis di sini ada luka. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya pernafasan. Nah, nanti di rumah sakit biasanya diberikan yang namanya ETT, endotracheal tube. Itu bisa untuk membuka saluran pernafasan pada pasien yang mengalami luka bakar yang derajatnya tinggi. Selanjutnya yaitu kerusakan pembuluh darah. Kerusakannya ini berupa penurunan volume cairan tubuh atau volume cairan darah. Kalau misalnya terjadi penurunan volume cairan darah, itu biasanya akan menghambat proses peredaran darah ke jantung. Nanti jantungnya akan mengalami yang namanya gangguan peredaran darah ke jantung. Nah, ini untuk statistik. Yang pertama 60% terjadi di rumah tangga akibat dari air panas,
yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, 20% karena kecelakaan kerja, seperti juga api, listrik, dan ledakan. Yang ketiga, 20% lain-lain, bisa saja bus terbakar atau kereta terbakar, kemudian pesawat yang jatuh, kemudian terbakar. Next. Nah, ini perawatan luka bakar. Kalau misalnya luka bakarnya di rumah, hal yang pertama kali dilakukan adalah mencuci luka menggunakan air bersih yang mengalir. Jangan langsung dikasih odol, nanti bisa menyebabkan infeksi. Nah, kemudian kalau misalnya di rumah sakit, itu dikasih yang namanya saffron. Kemudian dibersihkan lukanya menggunakan air yang steril. Setelah tadi dibasuh menggunakan air yang mengalir, selanjutnya dikeringkan, lukanya dikeringkan menggunakan kapas atau kasa steril dan ditutup. Nah, untuk tahap selanjutnya, bila lukanya tidak terjadi infeksi, dibukanya 5-7 hari ke depan. Kalau misalnya infeksi, ya setiap hari harus dicek. Nah, ini contoh luka bakar tapi tidak kelihatan. Monggo. Iya, Pak. Apakah ada Mbak untuk obat bekas luka bakar yang berat? Yang terkadang warna putih atau putih? Oh, yang biasanya kayak kena bahan kimia gitu ya, Pak? Yang warnanya putih bulan-bulan gitu? Iya. Nanti ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Tadi kan kita kena luka bakar, kita pakai odol, mentega, atau apa tadi? Air dingin. Nah, sedangkan kita kena kecipratan minyak panas. Terus langkah pertama kan dicuci dengan Air yang mengalir. Ya. Terus langkah selanjutnya tadi yang itu, terus seandainya kita di rumah itu kan masih panas, apa yang harus kita lakukan selain air mengalir? Kan masih panas loh, kena apa minyak itu. Terus ketika kita sudah dikasih air yang mengalir itu, langkah apa selanjutnya yang kita lakukan? Mungkin dikasih obat apa gitu loh maksudnya, biar nggak panas. Ada lagi, Ibu? Bapak? Satu pertanyaan lagi. Monggo. Iya, Bu. Tapi Mbak menjelaskan kalau biasanya luka bakar yang parah itu bisa menyebabkan kematian. Iya. Karena ada penyempitan saluran pernafasan. Iya. Itu penyebabnya apa? Soalnya yang terbakar kan kulit. Kok bisa menyalur ke dalam itu bagaimana? Jawab ya. Kalau untuk bapaknya kan biasanya kalau warnanya belang-belang gitu ya, Pak. Biasanya itu kena bahan kimia seperti bahan-bahan buat tumbuhan itu loh, Pak. Biasanya kayak nggak cocok kulitnya, biasanya iritasi kan ada. Jadi kayak kulitnya agak kebakar merah-merah gitu, belang-belang. Ya seperti itu ya, Pak. Untuk menghilangkan biar Ya, oke. Nanti kalau menghilangkannya itu biasanya pakai salep. Salepnya salep bioplacenton. nggak kena ini Mbak. Nggak bisa Mbak itu Mbak. Ya, proses penyembuhannya itu lama, Pak, beda-beda. Soalnya kan kulitnya orang-orang kan beda-beda. Ada yang tahapnya panjang, ada yang tahapnya pendek gitu. Untuk eloidnya gimana? Eloid kan ada yang bekas saya yang Oh, keloid. Oh, kalau keloid itu biasanya hilangnya disuntik, Pak. Biasanya diambil. Kayak itu kan ada cairannya toh, Pak, di dalamnya. Ya. Ya, kalau misalnya kalau nggak sembuh bisa konsultasi ke dokter kulit atau ke puskesmas itu. Kenapa? Sudah konsultasi apa belum, Pak? Contoh. Bedanya apa? Beda-beda masing-masing orang itu bersama kulit.
Karena tersebut akhirnya kan tidak bisa bernafas karena terjadi kerusakan saluran pernafasan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh dokter spesialis kulit dan juga dokter spesialis paru. Dan untuk setahu saya itu karena lukanya yang rusak itu, sini juga rusak, akhirnya bisa terjadi yang namanya penyempitan jalan nafas. Itu ya Bu. Tapi tanya Mbak, Iya Bu. waktu tetangga saya yang terbakar itu yang terbakar sini sini enggak? Ini enggak. Meninggal. Iya mungkin itu terkena organ dalamnya Bu. Berarti Mungkin jantung ya akibat asapnya juga bisa Bu. Asap dari kebakaran itu kan pernafasannya. Kalau ada riwayat penyakit yang Berarti 2 minggunya di rumah sakit gitu Bu? iya di rumah. Di rumah. tidak perawatan ke rumah sakit mungkin Tidak pernah iya. Perawatan. dari 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. Luka bakarnya seluruh badan apa? Iya, seluruh. Oh iya. Sini sampai abdomen, perut. Ya semua. Semua. Oh, Berarti itu terkena organ dalamnya. organ Bu. dalamnya atau organ-organ lainnya yang sini mungkin sampai kaki seperti itu. Edukasi pertolongan pertama bantuan. baru dijawab. Kalau buat ibunya yang siapa ibu tadi yang bertanya, itu ya luka bakarnya selain air mengalir diapain gitu ya? Setelah air mengalir dikasih apa gitu? Nah, kan nanti kan otomatis ya, setelah dikasih air yang mengalir otomatis kan ibu-ibu mungkin kalau derajat lukanya lepas seperti ini misal ya, mungkin ibu juga akan inisiatif pergi ke apotek untuk membeli salep. Nah, setelah dialiri air yang bersih tadi, ditunggu saja, lukanya jangan ditutup dulu. Mungkin dikeringkan, yang utama harus dalam keadaan kering. Jangan dikasih yang seperti odol-odol tadi ya. Beli langsung salep ke apotek, disalep, kemudian beli juga pasa dan juga perban. Kalau derajat lukanya kecil, tapi kalau misal besar, langsung saja dibawa ke pusat kesehatan. Jangan di betadine ya Bu ya? Jangan dikasih betadine. betadine. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Kalau udah nggak ada yang bertanya, saya ganti bertanya ya Ibu-Ibu. Langkah pertama tadi kan udah ya tahu air mengalirnya. Terus yang harus dilakukan sekarang penyebabnya kalau Bapak Ibu kalau boleh tahu apa aja tadi? Yang udah Penyebab luka bakar penyebabnya luka bakar tadi apa aja? sekanya. Petir, Ya. listrik, Ya. api, apa komunikasi, kecelakaan bus. Ya, pintar. Tepuk tangan. Berarti ibunya memperhatikan. Perhatikan ya. Ya sudah kalau gitu ibu-ibu terima kasih atas perhatiannya guys. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kakak-kakak yang telah memberikan materi. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Memasuki acara selanjutnya yaitu materi edukasi pertolongan pertama bantuan hidup dasar yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan.